Oke anak-anak, pembelajaran pertama kita akan belajar tentang tempat di mana Islam itu lahir. Jadi, kita akan bahas mengenal keadaan sosial budaya masyarakat Arab pra-Islam. Maksudnya pra-Islam itu apa Bu Eci? Jadi masyarakat Arab sebelum datangnya Islam pada masa jahiliyah. Nah, yang akan kita bahas diantaranya yang pertama itu keadaan geografis Jazirah Arab. Yang kedua, penduduknya. Yang ketiga, sifat baiknya yang patut ditiru. Dan yang keempat, sifat tercela yang nggak boleh ditiru. Oke, kita masuk kepada keadaan geografis Jazirah Arab. Nah, anak-anak, ini adalah gambar tentang bentuk kenampakan alam Jazirah Arab. Nih, di Jazirah Arab ini, anak-anak bisa lihat ya, kenampakan alamnya itu gurun pasir. Nah, posisi Jazirah Arab itu ada di sebelah barat daya benua Asia. Nah, kita ini ada di benua Asia, anak-anak. Dan berbatasan dengan di sebelah timur laut itu benua Afrika. Jadi, Arab itu dekat ke Afrika dan sebelah barat dayanya kita. Anak-anak, luas dari Jazirah Arab ini 3.151.000 km persegi. Dan anak-anak harus tahu 4 gurun utama itu berada di Jazirah Arab. Jadi, kalau nih Ibu tunjukin tentang petanya ya. Nah, ini peta Jazirah Arab. Anak-anak di sini bisa dilihat ya. Ada beberapa kota yang terkenal. Nah, Riyadh, anak-anak bisa lihat di tengah. Di pusatnya itu ada Riyadh, itu ibu kota dari Jazirah Arab. Di sini ada Yemen atau Yaman ya, atau Oman, Uni Emirat Arab, Qatar, Bahrain, Kuwait. Itu daerah-daerahnya masih ada tampak warna hijau ya. Karena di sini sedikit subur. Kenapa? Karena mereka ada di daerah pesisir. Coba anak-anak lihat Yaman, Taif, Makkah, Madinah, Riyadh, Jordan. Itu warna kenampakannya coklat kan, karena itu full gurun, banyaknya di situ gurun. 4 gurun utama itu terdiri di situ. Jadi memang tandus, sangat tandus. Jadi anak-anak kalau bisa tanya nih sama ayah bunda atau keluarga yang pernah haji atau umroh, bagaimana kenampakan di sana. Bu Eci pernah nanya sama mamahnya Bu Eci. Jadi waktu haji di situ tuh pernah sampai 50 derajat Celcius. Nah, 50 derajat loh anak-anak. Bu Eci 30 derajat aja udah sakit kepala, apalagi ini 50 derajat Celcius. Ini kenampakan alamnya. Jadi kalau anak-anak mau belajar sejarah, anak-anak harus mau baca peta. Ini petanya. Ada kota Mekah nggak? Coba anak-anak lihat dulu. Yep, itu Mekah. Mekah adalah tempat Rasul lahir. Dan Madinah naik ke atas sedikit, itu adalah tempat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Nah, anak-anak, di sini Ibu menunjukkan beberapa gambar mengenai karakteristik Jazirah Arab. Yang pertama kita mulai dari kiri atas ya, yang ada gambar untanya. Nah, di situ Ibu ingin kembali menjelaskan bahwa Jazirah Arab itu terdiri dari gurun. Ibu pernah jelasin tadi 4 gurun utama itu ada di Jazirah Arab. Nah, karena kondisinya daerahnya Jazirah Arab itu gurun, pasti kering dan sangat panas. Kita masuk ke karakteristik kedua, itu hujan. Hujan sebelum terjadi global warming atau pemanasan global, hujan di Arab itu hanya 2 kali dalam setahun. 2 kali loh anak-anak, dalam setahun. Dan hujannya tuh nggak sampai besar, sampai gimana gitu, nggak, biasa aja. Tapi Bu Eci, kenapa Ka'bah pernah banjir? Nah, anak-anak harus tahu, Ka'bah itu posisinya ada di antara 2 bukit. Dalam bahasa Arab disebut Ka'ab. Ka'ab itu tuh apa ini? Mata kaki. Jadi memang apa ya, bahasa Sundanya tuh dekok. Bisa tanya sama ayah bunda ya apa itu dekok. Jadi Ka'bah itu ada di tengah, di bawah sendiri, di antara 2 bukit. Makanya Ka'bah kalau hujan dulu itu pernah banjir. Tapi sekarang karena sudah global warming ya, jadi tidak tentu hujannya. Jadi ini karakteristik Jazirah Arab yang masalah hujan ini. Bahkan sekarang karena global warming terjadi hujan salju di sana. Itu karena pemanasan global. Karakteristik ketiga ini ada oase anak-anak. Oase adalah sumber air yang ada di gurun. Tapi tidak semua gurun terdapat oase anak-anak. Karena ada gurun yang betul-betul
karakteristiknya tuh tandus, kering, udah nggak mungkin lah untuk ada oase. Nah, karena udah kering, oase nggak ada, maka ciri keempat adalah hewan yang bisa tinggal di gurun itu hanya hewan-hewan tertentu, yaitu hewan yang bisa tidak terlalu butuh banyak air. Di sini contoh yang paling terkenal itu unta. Unta kan punya punduk, jadi ketika dia minum, cadangan airnya ada di punduknya, sehingga dia kuat untuk tidak minum berapa hari. Terus ada juga hewan seperti ular gurun dan kadal gurun, anak-anak tahu kan? Mereka merangkak di pasir, gurun pasir yang panas, dan mereka tahan itu. Kemudian tumbuhannya juga nggak bisa semua, nggak ada itu pohon toge, kangkung, terus apa? Pisang di Jazirah Arab nggak akan ada, anak-anak nggak akan nemu. Kenapa? Karena memang yang bisa bertahan itu tumbuhan yang memang nggak terlalu butuh air. Makanya yang terkenal di gurun itu kaktus. Kaktus bakal kuat karena memang nggak butuh banyak air kan. Nah, karena udah tumbuhannya terbatas, jadi buah-buahannya juga, aku mau beli jeruk di Arab, nggak akan ada jeruk di sana, kecuali diekspor. Kalau misalkan mereka nanam sendiri tuh nggak ada. Tanaman asli di tempat gurun tuh palingan kurma dan tin. Ada kan dalam Quran, watin, niwazaitun. Nah, tin itu buah tin. Ada dalam Al-Quran, itu bisa ada di Jazirah Arab karena memang tanaman di sana bisa tumbuh gitu, tin dan kurma itu. Nah, adapun pekerjaan yang bisa dilakukan karena kondisinya terbatas itu mereka bisanya hanya menggembala, beternak. Dan menggembala dan beternak ini adalah salah satu pekerjaan Rasul dulu. Jadi Rasul itu suka menenangkan diri dengan cara membawa gembalaan pamannya itu pergi, kemudian dibebaskan tuh domba-dombanya, mereka makan, kemudian dibawa lagi. Gitu anak-anak ya. Untuk karakteristik Jazirah Arab segitu dulu. Selanjutnya di video selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang penduduk Jazirah Arab. Jangan kemana-mana. Kalau makin penasaran, diteruskan ke video selanjutnya ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.